Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kahfi. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan. Ini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan itu baik secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pendapat para ahli. Nah, secara umum perencanaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan atau merancang sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan merencanakan atau merancang sesuatu. Dan untuk menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Chandra Wijaya dan kawan-kawan mendefinisikan perencanaan sebagai langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan tujuan usaha. Yang kedua yaitu memberikan pedoman bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pemborosan waktu, tenaga, dan materi. Dan yang keempat yaitu memudahkan manajer melakukan pengawasan. Yang kelima, melakukan evaluasi secara teratur. Dan yang keenam, sebagai alat koordinasi. Baik, dari saya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ivan, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai tahap-tahap perencanaan. Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik, tentu kita harus mengetahui bagaimana tahap-tahap suatu perencanaan. Tahap-tahap perencanaan di sini tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, di mana tahap perencanaan yang pertama yaitu menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan, tentu kita bisa mengetahui atau menjalankan suatu perencanaan dan tentu memiliki peluang yang besar untuk meraih perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi. Dengan mengumpulkan data dan informasi, kita bisa mengetahui apa-apa sih yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang dapat memperhambat perencanaan kita. Dan tahap ketiga yaitu mengembangkan dan menilai alternatif yang ada. Dengan adanya atau mengembangkan dan menilai alternatif yang ada, di sini kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan dari alternatif tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu memilih alternatif. Dengan memilih alternatif di sini tentu kita bisa mengetahui di mana alternatif yang cocok untuk perencanaan yang kita jalankan, supaya apa yang kita rencanakan sesuai dengan tujuan kita. Baik, ini itu yang sempat saya sampaikan terkait mengenai tahap perencanaan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perencanaan. Adapun tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama, agar berbagai risiko dan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat dikurangi. Yang kedua, menitikberatkan kegiatan pada sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, agar proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemudahan dalam pengawasan. Adapun manfaat dari perencanaan yang pertama yaitu organisasi atau perusahaan dapat memperoleh dan mengikat berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, para anggota organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada. Dan yang terakhir yaitu kemajuan yang dicapai dapat terus diawasi dan diukur. Jika tingkat kemajuan yang dicapai tidak sesuai atau tidak memuaskan, dapat segera dilakukan tindakan. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dari teman kelompok saya. Baik, saya akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan.
Perencanaan pada tingkatan manajemen organisasi atau perusahaan dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu perencanaan strategi. Biasanya dibuat oleh manajemen puncak. Perencanaan strategi merupakan perencanaan jangka panjang, yakni kurun waktu lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan menengah. Perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka menengah, yakni dengan jangka waktu 1-5 tahun. Biasanya diatur dalam perencanaan sumber daya yang akan digunakan organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Yang terakhir yaitu perencanaan operasional. Biasanya dibuat oleh manajemen menengah dan bawah. Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek, yakni jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sifat perencanaan operasional lebih spesifik dan berwujud serta mengandung risiko. Namun, manajer memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur dari perencanaan. Unsur-unsur dari perencanaan itu ada 7. Yang pertama ada misi. Misi maksudnya adalah misi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi atau perusahaan yang mencerminkan keyakinan atau filosofi manajemen yang dianut. Untuk yang kedua ada tujuan. Tujuan maksudnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dicapai, yang dimana tujuan-tujuan ini nantinya dinyatakan secara jelas dan dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi. Yang selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan maksudnya adalah pedoman yang mendasari proses pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan yang dinyatakan secara tertulis ataupun secara lisan. Yang selanjutnya ada prosedur. Prosedur maksudnya adalah tata cara suatu kegiatan dilakukan. Untuk yang selanjutnya ada anggaran. Anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran yang diperlukan terkait hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya ada program. Program maksudnya adalah kerangka kerja perencanaan yang disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada strategi. Yang dimaksud di sini adalah upaya yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara memaksimalkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adapun materi selanjutnya adalah contoh perencanaan. Adapun contoh perencanaannya yaitu Pak Ijo merupakan eksekutif chief di sebuah perusahaan yang hampir bangkrut karena mengalami kerugian yang besar. Perusahaan tersebut hampir tidak dapat menjual produknya. Dia produksi yang sangat tinggi, biaya produksi sama dengan harga produk kompetitor. Moral karyawan yang rendah dan lain sebagainya. Pak Ijo kemudian melakukan rapat dengan seluruh kepala departemen di perusahaan tersebut sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan memperoleh berbagai masukan guna menemukan solusi yang tepat. Perencanaan pun disusun dan diikuti oleh beberapa tindakan seperti mengurangi biaya material dengan meningkatkan supervisi penjualan pada konsumen utama serta memperbaiki moral karyawan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perencanaan yang matang dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.